Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sing it, praise. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of
sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, Rachel. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Sing it, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, nothing compares to you, Lord. Haleluya. Ya, kembali senang bersama saudara dan di hari Kamis malam ya. Kita ada di tempat ini di dalam link YouTube ini saudara ya, untuk bertadarusan Alkitab ya. Kita mau belajar untuk tekun untuk membaca setiap pasal sehari lah paling tidak saudara ya. Dan saya komitmen untuk memimpin untuk membawakan materi-materi tadarusan Alkitab kita ini sampai selesai ya. Semoga bisa kita selesaikan 66 kitab ya. Dan kita saat ini malam hari ini ada di Yakobus pasal yang ketiga saudara. Ya, kita tahu bahwa Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus ya, dan ini orang luar biasa bagi saya ya. Ketika Yesus melayani 3,5 tahun Bapaknya, disertai di kiri kanannya murid-muridnya, saudara-saudara Tuhan Yesus termasuk Yakobus dan Yudas yang kita sudah bahas suratnya di hari Senin malam kemarin itu tidak bersama dengan mereka. Ya, Yakobus dan Yudas bahkan tidak percaya ya, atau belum sampai pada iman percaya bahwa saudara mereka adalah guru yang hebat gitu ya. Jadi mereka hanya mengamati dari jauh saja. Tapi perhatikan ketika mereka percaya, ketika
mungkin dilatar belakangi karena mereka tahu bahwa saudaranya ini sudah mati dan ibu mereka Maria ada di bawah kaki salib Yesus. Kemudian juga kita tahu bahwa Yesus, dari informasi di Alkitab ya, Yesus ketika bangkit dia menampakkan diri kepada ratusan orang. Banyak ahli mengatakan salah satu yang ditemui Yesus adalah saudara-saudaranya ini, sehingga mereka akhirnya mau nggak mau percaya bahwa saudara mereka yakni Yesus ini bukan manusia biasa, karena kalau manusia mati selesai. Apalagi matinya ini kan mengenaskan, yakni disalib dan wajah dan badan semuanya hancur lebur gitu ya. Tapi bisa bangkit lagi dengan segar ya, dengan tubuh kebangkitan. Nah, menariknya di sini Yakobus kemudian mengejar ketertinggalan imannya itu ya. Saya percaya ketika dia percaya dan bertobat, dia ada duduk di kumpulan kelompok rasul-rasul ya, dia kan hanya mendengarkan saja. Apa yang bisa dia sharingkan tentang Yesus dan pengalaman bersama dengan Yesus ketika Yesus melakukan banyak mujizat dan pengajaran, kan zero, dia tidak punya sama sekali. Jadi saya percaya dia hanya duduk diam, mungkin menjadi kelompok murid dari para murid atau para rasul ya. Dia mendengarkan Petrus berkhotbah, dia mendengarkan Andreas berkhotbah, dia mendengarkan Thomas berkhotbah dan semua rasul-rasul lain berkhotbah. Tapi dia cepat gitu ya. Dia cepat menangkap, dia cepat beriman, dia cepat merubah dirinya sehingga akhirnya segera bukan cuma dianggap murid, tapi dia bisa dianggap sebagai soko guru gereja. Karena Yakobus ini menjadi pemimpin gereja yang di saat itu, di gereja mula-mula itu sangat signifikan powernya. Ya. Dikatakan di banyak tempat di Perjanjian Baru ada kelompok-kelompok Yakobus, saudara ya. Berarti dia punya masa yang cukup besar, masa yang sangat berpengaruh. Dan bahkan ketika ada sidang konsili atau sidang rasul-rasul di Yerusalem yang kita bisa ketemu di Kisah Rasul 15, ada kelompok Petrus yang agak sedikit bersitegang teologi ya, tafsir dengan kelompok Paulus. Akhirnya kalau kita membaca dengan polos aja Kisah 15 itu, yang menyimpulkan dan yang menutup sepertinya sidang itu dengan keputusan adalah Yakobus ini. Dan apa yang diputuskan Yakobus, apa yang disampaikan Yakobus, apa yang disimpulkan Yakobus, kalau kita membaca Kisah Rasul 15, diikuti oleh Petrus dan kelompoknya dan diikuti oleh Paulus dan kelompoknya. Artinya kan kewibawaan rohani dari Rasul, atau maafkan saya, kewibawaan rohani dari Yakobus ini menjadi luar biasa gitu ya. Selevel dengan 12 Rasul dan selevel dengan Paulus. Kalau tidak bisa kita bilang di atas mereka, karena semuanya mau dengar dan mau melakukan kesimpulan dan keputusan yang diputuskan oleh Rasul, atau maafkan saya, Yakobus ini ya. Memang kita akhirnya memanggil dia Rasul ya. Tapi takutnya saya kalau saya sebut Rasul Yakobus, saudara misunderstanding dengan Yakobus murid Tuhan Yesus yang merupakan adik atau kakak dari Yohanes ya. Karena kan ada anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, yang mereka berdua oleh Yesus disebut the Boanerges atau anak-anak guru. Jadi ini Yakobus yang berbeda, saudara, bukan Yakobus itu ya. Kalau Yakobus itu kan itu berarti saudara kandung dari Yohanes, anak-anak Zebedeus ya. Sedangkan Yakobus yang kita sedang baca suratnya ini bukan Yakobus itu. Kenapa saya berani yakin bukan Yakobus itu? Karena kalau kita membaca pasal 1 yang kita sudah bahas di tadarusan beberapa malam yang lalu, Yakobus yang ini nih, yang nulis surat ini, itu menuliskan suratnya dengan tujuan kepada 12 suku di perantauan. Jadi 12 suku Israel yang sudah ada di perantauan. Kenapa di perantauan? Karena memang banyak teolog mengatakan tulisan ini bisa jadi ditulis di atas sekitar tahun 70-an ya, ketika Yerusalem sudah dihancurkan oleh Roma. Jadi orang-orang Yahudi sudah diaspora, sudah tercerai-berai ya, keluar dari tanah perjanjian atau tanah Palestina. Dan Yakobus yang anak Zebedeus, Rasul Yakobus yang saudara dari Rasul Yohanes itu kan sudah dicatat Alkitab dalam Kisah Rasul sebagai rasul yang pertama kali martir. Ya, diperkirakan dia martir di tahun sekitar 30-40-an begitu ya, 40-an ya saudara ya. Rasul pertama yang martir, dan kalau di Alkitab orang kedua yang martir setelah Stefanus. Jadi dipenggal kepalanya oleh Herodes ya. Kalau Bapak Ibu membaca ceritanya, karena berhasil memenggal kepala Yakobus dan
Rasul Yakobus dan itu menyenangkan hati orang Yahudi. Kemudian kita membaca Herodes kemudian menangkap Petrus ya dan Yohanes gitu saudara ya. Jadi apa namanya untuk menyenangkan lagi, tapi Petrus dilepaskan ya dengan luar biasa oleh malaikat Tuhan ya. Rantai-rantainya gugur dan lain sebagainya ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa bukan Yakobus anak Zebedeus, karena diperkirakan dia sudah mati sebelum tahun 70-an. Mengingat itu yang bisa kita temukan di dalam Kisah Para Rasul ya. Sekali lagi ya, apakah ini benar ya, soal waktu-waktu tadi kan ini masih tafsir ya. Karena Alkitab sendiri secara spesifik tidak mengatakan hal itu, dan juga tidak ada bukti konkret ya yang pasti gitu ya dari tulisan bapak-bapak gereja yang mengkisahkan ya siapa-siapa ini ya. Kebanyakan yang saya dapatkan informasi yang mengatakan ini Rasul adalah yang Yakobus ini yang nulis adalah Yakobusnya saudara Tuhan Yesus, itu adalah bapak-bapak gereja yang menyatat peristiwa ini atau menafsirkan seperti ini di sekitar abad kedua, abad ketiga, yang notabene sudah mungkin merupakan cucu dari para rasul ya. Jadi sudah tangan ketiga atau tangan keempat. Yang udah gitu nggak banyak lagi ya yang mengatakan hal itu. Jadi ini kebanyakan sih kalau saya membaca buku-buku tafsir ditafsirkan demikian karena akhirnya teolog-teolog atau akhirnya pemimpin-pemimpin gereja di sekitar abad ke-4, 5, 6, 7 gitu ya, ketika gereja atau Kristen sudah menjadi agama resmi Roma dan juga sudah mulai masif gitu ya, agak aman untuk dikabarkan ke seluruh dunia karena punya backing Roma gitu ya. Barulah muncul banyak teolog-teolog yang mendalami hal ini ya, dan mereka yang mencatatkan itu dalam buku tafsir mereka, dan itu yang diikuti oleh banyak penafsir masa kini termasuk saya. Tapi saya cukup memahami ya, ini saya memang lebih condong ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus, dengan mengingat tadi alasan-alasan saya tadi, dan juga isi dari surat Yakobus ini yang memang mencerminkan pandangan dari kelompok Kristen yang sangat Yahudi gitu ya. Jadi lebih ke mengkisahkan tentang iman Kristen, menceritakan soal iman Kristen kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi ya. Makanya 12 suku di perantauan itu. Oke saudara ya, kita siapkan hati kita untuk masuk di pasal 3 ya. Sebelum itu kita doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami siap belajar Yakobus pasal 3, bicara kepada kami Tuhan, karena kami siap dan rindu banget diurapi Tuhan, sehingga ayat-ayat yang kita baca, kami baca semuanya menjadi terang benderang. Bicara kepada kami, haleluya, amin. Kita buka saudara ya, Yakobus pasal yang ke-3. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, ada perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dosa karena lidah ya. Jadi kita baca saja ya, pasal 3 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. ini yang ya, satu sisi menjadi banyak alasan juga orang tidak mau menginjil, orang tidak mau mengabarkan kabar baik, karena berpikir dalam hatinya, waduh, kalau gua salah ngajar, saya salah ngajar, takutnya nanti kita akan dihukum dengan ukuran yang lebih berat gitu ya. Sebenarnya tergantung perspektif kita dalam membaca ayat ini ya. Saya selalu berkata bahwa ayat-ayat Alkitab itu bisa ditafsirkan macam-macam, tergantung kita motivasinya seperti apa. Ya, bahkan Satan pun kan bisa memakai ayat-ayat Alkitab ketika misalnya dia mencoba Yesus di padang gurun, ketika dia berusaha untuk menyesatkan Hawa ya. Itu kan yang dipakai oleh Satan kan ayat-ayat Alkitab. Jadi
sebelum saya mau lanjutkan ya, jangan kita terlalu naif begitu. Berkali-kali saya bilang jangan kita terlalu naif jika mendengar orang yang memakai ayat-ayat Alkitab terus kita langsung berpikiran bahwa ini adalah orang Kristen yang benar, hamba Tuhan gitu ya. Karena banyak orang menggunakan ayat-ayat ini untuk motivasi-motivasi yang kalau mau jujur kita nggak tahu. Kita mesti selami, kita mesti deket dia lama, kita baru mengerti motivasi dia di balik memakai ayat-ayat firman Tuhan, di balik dia berkhotbah, di balik dia menginjil, kita akan ngerti ya motivasi tersembunyinya apa, saudara. Jadi ya tadi ya, makanya kita penting berkali-kali saya bilang memiliki hikmat. Yakobus sudah bilang di pasal pertama, mintalah hikmat itu, ya Tuhan akan memberikan kepada kita. Saya dalam bahasa saya berkali-kali berkata, mintalah roh yang bisa membedakan roh, supaya kita tahu motivasi orang-orang, siapapun dia, saya nggak peduli saudara, yang ya tadi mengambil posisi memakai ayat-ayat Alkitab ini ya, yang kita tidak tahu tujuannya apa. Tentu mereka memberikan stempel pada diri mereka sendiri adalah pendeta, penginjil, hamba Tuhan, ya, pastor, whatever lah sebutannya itu ya. Tapi harus kita uji ya, apakah benar motivasinya motivasi kebenaran ya, benar motivasinya hanya ingin menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Nah, karena tadi ya, dalam konteks ayat yang pertama ini ya, banyak orang satu sisi jadi takut untuk menginjil ya. Nah, tapi sisi lain juga kita juga harus berhikmat bahwa ketika kita mau jadi pengajar atau guru atau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus, kalau bagi saya sekali kuncinya introspeksi diri ya. Sebab mungkin ya saudara ya, kita berandai-andai aja. Saya bisa mungkin dengan memakai ayat-ayat Alkitab, dengan skill saya, dengan apa yang sudah saya pelajari dalam akademis ya, juga belajar di dalam pengalaman pelayanan, saya bisa memakai itu untuk, maafkan saya ya, memanipulasi saudara ya, menyesatkan saudara dengan maksud supaya saudara mau mengiyakan apa yang saya mau sampaikan kemudian setelah saya memakai ayat-ayat ini. Bisa saudara ya. Tapi ya tadi, kalau saya introspeksi diri kan saya akhirnya mikir, kalau saya bisa memanipulasi saudara ya, maafkan saya, kita ukurannya misalnya dunia aja deh ya, mamon aja ya. Saya bisa memanfaatkan saudara dengan mendapatkan dari satu program ini puluhan juta gitu ya, karena saya bisa memanipulasi saudara. Saya akan berpikir nanti, kalau saya jujur benar-benar sudah introspeksi diri, apakah make sense dengan saya mendapatkan puluhan juta itu dengan nasib saya dalam kekekalan? Ya, apalagi ayat ini ayat yang benar-benar cukup kuat di dalam diri saya. Ketika saya belajar teologi, surat Yakobus ini itu begitu kuat gitu ya. Saya pegang gitu ya. Jadi surat Yakobus, surat Petrus, nggak tahu menariknya kenapa gitu ya, dua surat ini. Nanti kita akan masuk surat Petrus ya saudara ya. Kita akan coba belajar setelah selesai Yakobus ini pandangan teologis dari Rasul Petrus ya, dari Injilnya, Injil Markus itu, meskipun yang nulis Markus kata banyak penafsir, tapi banyak penafsir juga mengatakan Markus ini menuliskan Injil ini di bawah pengaruh Rasul Petrus ya. Jadi sumbernya itu Rasul Petrus. Dan tentu ada surat 1 Petrus ya, dan 2 Petrus ya. Jadi kita bisa belajar dari surat-surat Petrus ini tentang pandangan teologisnya Petrus gitu ya. Dan saya di awal-awal pertobatan saya dipengaruhi luar biasa oleh surat Yakobus dan surat Petrus ini. Ya, nggak tahu, pokoknya ke sana. Tentu ya kitab Wahyu yang sekali dan teologi akhir zaman yang memang menarik hati saya pada saat itu. Jadi saya sadar banget ini ya, hati-hati dalam mengajar ya. Makanya saya benar-benar sampai sekarang itu berpikir, menggumuli panjang apa yang saya mau katakan ketika saya berada di mimbarnya Tuhan, baik mimbar secara fisik atau mimbarnya Tuhan. Hari ini kan saya juga meskipun tidak berdiri di mimbarnya Tuhan, tapi saya menyadari bahwa saya saat ini memposisikan diri saya sebagai seorang guru, sebagai seorang penginjil ya, sebagai seorang pengajar yang berharap nanti apa yang saya buat dalam program ini ada yang mendengarkan, ada yang mengikuti, dan ada yang akhirnya melakukan apa yang saya ajarkan, kan begitu saudara. Nah, saya menyadari benar bahwa penghukuman
Kalau saya salah itu diukur penghakimannya dengan ukuran yang jauh lebih berat daripada maafkan saya ya, saudara. Jadi saya selalu pakai analogi kalau nanti saya mengajarkan yang salah kepada saudara dan saudara akhirnya memahami yang salah dalam hidup saudara sepanjang hidup saudara dan kita berdua mati, kita pasti akan masuk ke neraka. Karena kita dalam hidup di dunia ini mengekspresikan iman yang salah. Nangkep ya saudara ya? Tapi di penghakiman itu, di hukuman kekal itu, tentu hukuman saya dan saudara akan beda. Karena saudara salah karena mengikuti saya. Sedangkan saya salah karena saya mengajarkan hal yang salah dan menyesatkan banyak orang. Ya ukurannya kan beda akhirnya. Ya, karena ya saudara terlalu lugu gitu. Jadi mempercayai aja apa yang saya katakan sehingga saudara akhirnya tersesatkan. Nah itu yang kenapa saya bilang jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu lugu gitu ya. Yang gampang untuk sekedar amin ya, yang gampang mempercayai ya. Kita harus menghormati semua hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi penting juga kita untuk mendalami firman Tuhan sendiri. Sehingga ya kita bisa menyaring mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang kurang benar ya. Saya bilang kalau kurang benar ya berarti salah gitu ya, atau yang benar-benar salah atau menyesatkan. Karena di akhir zaman kan akan banyak muncul guru-guru palsu. Surat Yudas kemarin yang kita baca, Yudas sudah mengingatkan akan banyak penyesat-penyesat di akhir zaman nanti. Ya. Dalam kitab Wahyu kita baru selesai beberapa hari yang lalu juga. Itu menekankan berkali-kali ya, bagaimana ada banyak antikristus dan nabi-nabi palsu. Jadi, ya kita harus yang mempersiapkan diri kita. Ya. Entah saudara nanti memposisikan diri sebagai seorang murid, entah saudara nanti ke depan memposisikan diri sebagai seorang guru. Pasal 3 ayat 1 itu mestinya menjadi pedoman, menjadi acuan, sehingga kita akhirnya bisa on the track, dalam tracknya Tuhan tentunya. Tidak salah. Maka harus mengajar, harus menginjil, karena itu perintah amanat agung. Ya. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku, harus. Tapi tadi harus bijaksana. Jangan sampai karena terlalu semangat kita menginjil, kita mengajarkan hal yang salah. Jangan gara-gara semangat kita ingin menangkan orang, ya, begitu antusias kita mau menangkan orang, sehingga tanpa pengetahuan, tanpa menggumuli, kita langsung aja mengatakan apa yang muncul di otak kita dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, sehingga akhirnya mengajarkan hal yang salah, ya. Dan ya kita harus paham juga orang yang kita ajarkan tuh nggak semua orang yang punya level pendidikan, level ilmu pengetahuan, level logika yang tajam, ya. Dalam konteks Indonesia, maafkan saya lagi, banyak orang yang lugu, ya. Pokoknya ya terlalu mengagungkan figur hamba Tuhan atau pendeta ini sehingga dikatakan apa aja langsung aja diikuti, ya. Nah ini yang penting untuk kita belajar, bertumbuh gitu ya. Makanya dasarnya itu harus Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, bergantung hanya kepada Tuhan di atas segala-galanya, gitu saudara ya. Bahkan saudara loh yang menganggap saya itu gimana gitu ya. Saya selalu berkata jangan, saudara salah nanti. Hari ini mungkin saudara masih benar ya. Karena mungkin sayanya benar, tapi kan nobody knows ya. Di bawah kolong langit ini nggak ada yang pasti, semuanya serba mungkin. Ya bisa jadi nanti dalam pergumulannya saya yang menyimpang dan saya terus mengajarkan, dan karena saudara terlalu menganggap gimana saya gitu ya, sehingga saudara terus mengikuti apa yang saya katakan, kan blunder. Saya blunder, saudara blunder, dan kita akhirnya sama-sama salah. Maka jadilah orang Kristen yang bagi saya menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya sebagai guru terus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga saya selalu mau bertanggung jawab dan selalu mau memikirkan dalam-dalam apa yang saya mau katakan, yang saya mau ajarkan. Saudara juga menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga apa yang saya katakan pun juga jangan ditelan mentah-mentah, digumuli lagi, ditanyakan lagi sama Tuhan. Itu bagi saya adalah alarm ya, atau alat screening ya, alat screening atau ya alat apa namanya, screening itu apa ya? Kok tiba-tiba ngeblank? Alat untuk menyaring ya, atau untuk membentengi kita sehingga virus ya, sehingga hal yang buruk itu tidak sampai ke kita. Kita screening dulu, kita kasih hambatan, kita kasih saringan gitu ya. Kita harus punya filter gitu untuk menyaring semua itu, sehingga yang masuk ke kita yang benar saja, jangan yang nggak benar. Nah itu kan tanggung jawab pribadi, saudara. Ya, dari mana saudara dapatkan itu kalau nggak mau mengusahakannya?
Dengan cara gimana pasti? Ya tadi saya bilang ya, meminta hikmat dan juga roh yang bisa membedakan roh itu. Dari mana? Tentu dari Tuhan Yesus gitu ya. Lanjut ya ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh hidup tubuhnya. Jadi kita semua bersalah dalam banyak hal. Itu kata Yakobus ya. Jadi barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah salah dalam perkataan saya, maka ia orang sempurna karena bisa mengendalikan tubuhnya. Ya. Bisa berani berkata perkataannya selalu benar, berarti orang ini bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti dari ayat 2 ini, sebelum kita masuk ke ayat yang lain, Yakobus sudah memberikan prolog bahwa perkataan itu sangat signifikan. Ya. Kalau perkataan kita benar, berarti orang itu bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kalau perkataannya salah, berarti orang itu tidak bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi memang orang tuh dinilai, orang tuh kalau kita mau nilai orang objektif apa tidak tuh dari perkataannya. Apakah perkataannya itu sejajar, selaras dengan apa yang diekspresikannya dalam tindakan. Ya. Saya terus terang dalam beberapa waktu terakhir ini bergumul dengan hal ini. Ada banyak orang yang saya temui, saudara ya. Itu apalagi kalau dalam konteks dunia pelayanan ya. Mengatakan bahwa saya mau melayani ke mana gitu ya. Cerita ke semua orang di sekitarnya saya mau melayani. Tapi saya tahu banget saudara ya. Saya ya nggak tahu, saya kan makanya saudara, kalau kita sudah punya roh yang bisa membedakan roh itu, kita langsung peka gitu ya. Bukannya sombong ya, kita langsung peka lah ya. Susah gitu kalau misalnya ada orang terdekat saya itu ngomong sesuatu dan bisa mengadali saya atau mengerjai saya, itu susah karena bukannya saya ya, karena saya terus meminta roh yang bisa membedakan roh, saya itu langsung peka, oh, ini orang ini ngomong benar, orang ini ngomong nggak benar. Kalau saya tahu dalam roh saya orang ini ngomong nggak benar, apakah saya langsung tolak atau saya tinggalin? Nggak, saya dengerin aja. Tapi tadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, saya tidak akan membekas di hati saya. Orang ini ceritakan kebaikannya dia, kehebatannya dia. Kalau roh saya bilang, itu ngomong kosong doang. Masuk telinga kiri, telinga kanan. Sehingga besok kalau ada ada saya butuh orang, saya tetap nggak akan pakai orang ini. Ya, karena tadi bagi saya sudah punya screening, dan dalam pengalaman saya itu benar gitu. Ya, beberapa kali benar dan nyaris hampir tidak pernah salah dalam saya menilai orang. Ya, sekali lagi bukan saya punya talenta, sekali lagi bukan saya orang hebat. Ya, tapi karena tadi saya sepanjang hidup ini setelah saya bertobat, saya mohon sekali ya, bisa punya roh yang bisa membedakan, sehingga bisa menimbang-nimbang mana yang benar, mana yang salah dengan tepat sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Orang berkata banyak ya, oh saya pelayanan pasti, saya pelayanan ke sini. Tapi saya tahu ya, bukan itu tujuanmu ke sana. Ya. Bukan itu tujuanmu ke sana. Ya. Tujuanmu ke sana ya karena pengen mungkin jalan-jalan, refreshing ya. Bisa dapat spot buat bikin status di sosial media, di Instagrammu, di mana gitu ya saudara ya. Kalau saya memahaminya gitu ya. Ya, sebab dalam konteks saya kalau pelayanan ya berarti saya memang sudah berniat untuk ke sana dengan satu purpose, tujuan apa yang saya melakukan di sana. Sekaligus juga saya ya mungkin diundang khusus secara spesifik. Tapi banyak orang pergi ke suatu daerah itu ya karena memang ada misi tersembunyinya meskipun dibalut dengan pelayanan. Ya. Dengan nanti di sana dia ketemu orang, mendoakan orang, konselingin orang. Lah itu kan memang pasti ketemu aja orang seperti itu, saudara. Ya nggak sih, saudara? Kalau saya keluar kota gitu ya, terus ada orang di sana kenal sama saya gitu ya. Atau saudara deh, misalnya saya ke kota saudara gitu ya. Terus saudara tahu saya di sana. Kalau saudara ada waktu kan pasti saudara bilang pasti ketemuan yuk. Yuk, kalau ketemuan di mana? Ya kalau saudara nggak mengundang saya ke rumahmu, pasti saudara mengundang saya untuk ketemu di warung kopi kah, di warung makan kah, kan begitu ya. Terus sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, otomatis ketika ngobrol-ngobrol kan terjadi yang namanya perbincangan ya. Mungkin konseling tidak sengaja, saudara menceritakan masalah saudara, minta saran saya, kan begitu saudara ya.
Apakah itu saya planningkan? Tidak. Memang itu pasti terjadi karena maunya Tuhan. Tapi maksud saya ketika saya ke kota saudara itu kan saya sedang tidak niat itu, ya. Saya sedang niat misalnya liburan, cuma karena saudara tahu saya di situ, saudara menghubungi saya, ya. Sehingga akhirnya kita ketemu. Apakah saya kalau berkata, saudara saya sebelum saya ke kota saudara itu saya bilang sama orang lain, saya mau ke ke Poso misalnya, ke kotanya Bu Silvana gitu ya. Ya kalau ibu ada hadirin yang ngikutin ya. Saya ingat Bu Silvana Poso, dan Poso saya ingat kemarin itu ada bencana yang luar biasa kan. Ya, saya bilang sama teman-teman saya mau ke Poso, saya mau pelayanan. Tapi sebenarnya saya mau ke sana tuh hanya buat jalan-jalan atau kulineran. Nah, tiba-tiba ketika saya di Poso saya ketemu ibu, ya. Apakah saya benar gitu ketika saya mengatakan di awal bahwa saya mau pelayanan? Oh, enggak kok. Ya, saya ke sana mau liburan. Saya ke sana mau kulineran, mau makan-makan, ya. Tapi ketika di sana saya akhirnya ketemu Bu Silvana dan kita ngobrol dan konseling. Apakah itu menjustifikasi ya bahwa saya di awal itu bilang sama teman-teman saya ke sana mau pelayanan? Enggak, itu namanya bohong, Saudara. Ya. Dusta. Ya. Orang mengatakan saya mau pelayanan, ya. Ke sana, ya. Tapi ketika mau ke sana dia hubungin semua teman-teman pendetanya di sana. Gue mau ke sana nih. Gue boleh dong pelayanan di gereja lo. Nah, itu kan gimana, Saudara? Nggak ada misi gitu. Sebenarnya dia ke sana tuh mau ngapain? Kalau dia mau ke sana dengan satu tujuan pelayanan, dia ke sana tahu dia mau ngapain dengan tujuan pelayanan. Bukan sekedar menawar-nawarkan diri. Saya mau ke Surabaya nih. Terus saya hubungin telepon pendeta-pendeta. Saya kan banyak teman-teman pendeta di Surabaya gitu ya. Gue ke Surabaya tanggal sekian. Kira-kira gue bisa pelayanan nggak di tempat lo? Kalau bagi saya sih, ya nggak salah sih dengan hal itu. Tapi kalau saya, etika saya tuh, ya berarti kan saya nggak punya tujuan ke Surabaya. Kalau saya punya tujuan ke Surabaya kan saya pasti akan ngelakuin sesuatu yang saya mau buat di Surabaya. Dalam hal pelayanan, mungkin saya mau membuat kelas di Surabaya. Saya menyewa sebuah ballroom hotel gitu ya. Terus saya buat pendaftaran, saya ada tujuan ke sana. Saya sudah merencanakan saya mau buat itu. Nah, ketika di sana, akhirnya masih ada waktu panjang, terus teman-teman saya, pendeta-pendeta, gembala-gembala di sana mengundang saya. Nah, itu baru bonus kalau bagi saya. Tapi tujuan saya kan bukan itu. Jadi saya tidak menghubungi mereka minta-minta jam pelayanan di sana. Saya seumur hidup saya nggak pernah begitu, Saudara. Nggak pernah. Contoh yang paling real, ya mungkin ada beberapa di sini yang saudara saya yang ikut program ini yang di daerah Blitar ya. Saya cukup dekat dengan gereja besar di Blitar, dan gereja besar ini punya jejaring yang cukup luas ya di sekitar Jawa Timur. Saya nyaris nggak pernah, saudara ya, bilang saya mau ke sini nih ya, minta pelayanan. Enggak ya, saya nggak pernah begitu gitu loh. Saya kalau ke Surabaya gitu ya, terus tiba-tiba kalau saya ke Surabaya kan saya misalnya ngepost gitu ya di Facebook saya, on the way Surabaya gitu ya. Atau sampai di Surabaya di hotel, on the way sudah sampai di hotel ini gitu ya untuk pelayanan di gereja ini gitu ya. Nah, mereka tahu gitu kabarnya saya di sana ya. Terus mampir dong ke sini, siapin dong ke sini waktu gitu. Kami rindu lah. Ada request. Ya, kemudian ketika saya lihat waktunya bisa, ya saya coba arahkan ke sana. Ya. Jadi bukan ketika saya ke sana tuh saya hubungin teman-teman saya di Jawa Timur lainnya. Gue gini-gini nih. Kayaknya nggak pernah gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang lain ya, gara-gara tahu saya, terus orang lain itu membantu saya, misalnya mencari link supaya saya bisa pelayanan karena mereka tahu saya ada waktu yang kosong ya. Nah, itu lain soal. Itu bukan dari saya, tapi dari misalnya yang mengundang saya. Saya diundang satu komunitas gereja, saya pelayanan di gereja itu hari Rabu misalnya, sedangkan saya datangnya Senin. Dan mereka yang panitia tahu. Hari Senin saya sudah di kota itu, Selasa di kota itu, dan pulangnya baru misalnya hari Jumat. Jadi Kamis pun ada di kota itu. Nah, mungkin sebagai panitia yang mengundang saya, mereka agak gimana gitu ya. Karena mengundang cuma hari Rebo, padahal saya ada di kota itu beberapa hari. Nah, mereka yang coba mencari jalan ya. Supaya hari Senin, Selasa, dan Kamis saya tetap ada pelayanan. Nah, kalau itu kan bukan urusan saya, saudara. Saya memang memilih datang Senin, pulang Jumat, karena mungkin ya saya dalam hati saya, sekalian udah nggak pernah ke kota itu, baru pertama kali ke kota itu, udah lama nggak kota itu, pengen sekalian jalan-jalan, refreshing lah, ya menikmati kota. Saya mau kulineran, saya mau jalan-jalan. Kan boleh dong saya sebagai pelayan Tuhan begitu, saudara ya. Tapi karena kondisi panitia yang memang peka gitu ya, akhirnya mengkondisikan saya ada pelayanan. Jadi sekalian nggak apa-apa.
Nah, banyak orang mengkomunikasikan hal-hal yang nggak tepat itu loh, saudara. Mulutnya itu ya kalau nggak tepat itu pasti mencerminkan seluruh tubuhnya. Ada lagi orang berkata sama saya, Pak, saya mau melayani orang miskin, Pak. Ya. Doain ya, Pak ya. Dia bilang mau melayani orang miskin, ya. Tapi ketika saya tahu, ya, saya tahu sih ya dari awalnya. Cuma saya nggak bisa tepat tahunya gimana. Tapi pas saya doakan, ya, saya agak dek gitu di hati. Oh, orang ini membantu orang miskin, keren banget. Tapi kok saya nggak percaya gitu ya. Baru kemudian saya tahu dia melayani orang miskin memang benar, tapi dia mengusahakan gitu ya, mendapatkan banyak dana dari pihak-pihak lain. Dia ngomong ke saya seperti itu, mungkin berharap saya juga ikut nabur di situ. Nggak salah juga sih ya, kalau motivasinya benar-benar hasil taburan dari orang-orang itu digunakan untuk menolong orang miskin. Tapi kan kebanyakan tidak, saudara. Ya, kebanyakan tidak. Ya. Dia nebar proposal kemana-mana, ya dapat, ya terus tapi hanya sebagian saja yang disalurkan untuk orang miskin itu. Ini yang saya bilang perkataan itu mengendalikan seluruh tubuh. So hati-hati, saudara. Hati-hati. Jadi kita belajar banyak di Yakobus ini untuk menjadi orang yang bijaksana, ya. Dan pentingnya untuk mengendalikan perkataan. Lanjut kita baca ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti segala kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kuda kan dikekang di mulutnya. Kita tarik mulutnya ke kiri, dia ke kiri, ke kanan, mulutnya. Karena kita mengendalikan mulutnya, ya kan kekangnya ditaruh di mulut sini kan, saudara. Maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, itu bahasanya Yakobus dan ya saya paham karena kuda dan perkudaan saya masih bisa memahaminya dan saya pernah melihat, saya pernah naik kuda, saya pernah naik delman, saya pernah naik andong zaman saya kecil itu setiap kan sudah pernah saya saksikan ya, setiap pulang ke rumah orang tua saya ke rumah eyang saya selalu nyewa delman seharian muter-muter. Saya bahkan bisa dikasih sama supir delmannya sama orang yang punya delman itu ya. Saya untuk waktu kecil kelas 5, kelas 6 yang mengendalikan ya. Ya, pokoknya dikendorin aja nanti kalau mau belok kiri, tarik yang kiri. Dia kuda itu kan belok kiri dan delman itu kan belok kiri. Jadi kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak kemudinya. Kapal kan juga gitu. Ya, kapal yang dimasukkan Yohanes tentu Yakobus itu kapal-kapal layar gitu ya. Kapal layar yang mengandalkan angin pada saat itu karena belum ada kapal bertenaga mesin kan zaman Tuhan Yesus atau zaman Yakobus ini. Tapi meskipun kapal itu besar, layarnya besar ya, layar itu bisa membawa angin kemana-mana, tapi tetap ada kemudi kan. Ada ya kemudi ya kecil itu yang bisa mengarahkan ke kiri, ke kanan ya. Kapal yang besar itu dikendalikan dengan hal yang kecil. Itu menggambarkan tadi ayat-ayat di atas bahwa kuda yang besar itu seluruh tubuhnya dikendalikan lewat mulutnya. Kita digambarkan bisa mengendalikan tubuh kita ya kalau kita menjaga perkataan kita. Lanjut ayat yang kelima. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kecil tapi bisa berdampak besar, saudara. Ya. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Kan banyak informasi begitu. Kebakaran hutan di Sumatera, di Kalimantan, di Amerika, di Australia. Itu karena kebodohan manusia, ya, yang tidak bisa mengendalikan diri. Ya, lagi orang ngerokok, untung rokoknya tidak dimatikan, dilempar begitu saja. Ya. Dia pikir apa sih artinya puntung rokok nanti ketiup angin juga mati sendiri. Ternyata pas puntung rokok itu dilempar begitu saja, ada angin, terus api kecil itu terbang, ya, tiba-tiba jatuh di rumput yang sudah sangat kering dan siap untuk dibakar, dan itu akhirnya membakar satu lembar rumput kecil, dan itu bisa menyebabkan kebakaran hutan yang luar biasa. Ya. Itu yang terjadi di Amerika hari-hari ini, di Australia hari-hari ini. Ya. Negara yang maju luar biasa itu kalau udah hutannya terbakar juga repot, saudara. Ya. Itu nggak bisa sehari selesai. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Padahal teknologi mereka luar biasa, dari atas ditembakkan bom-bom air,
dari bawah dengan segala teknologi mereka bisa tembakin air juga. Tapi tetap saudara ya, kalau sudah hutan kering itu terbakar ya, dan angin besar, itu sulit untuk mengendalikan. Kita siap di utara, karena anginnya ke utara, tiba-tiba dalam beberapa detik angin berubah ke timur, pindah lagi, mobilisasi lagi, itu kan susah saudara. Ya makanya kalau ada orang sudah ada di tengah, terjebak di tengah hutan yang terbakar, itu sulit untuk bisa menyelamatkan diri ya, karena di kiri kanannya sudah asap dan dia tidak bisa menebak arah angin gitu kan ya. Dia pikir dia ke utara, ya tiba-tiba kalau anginnya ke arah utara ya dia terbakar lah gitu ya. Dan api kecil itu bisa membinasakan ya. Seperti juga lidah, kata Yakobus ayat 6. Lidah pun adalah api. Nah kan ya. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oh, ini gambaran yang baik, yang vulgar, yang tajam, yang keras kalau menurut saya dari Yakobus ini. Yakobus dengan berani mengatakan bahwa lidah itu api, suatu dunia kejahatan. Ya. Jadi dia bisa menyalakan roda kehidupan kita. Dan lidah yang adalah api itu ya dinyalakan oleh api neraka. Nah dari sini kalau kita membaca pikirannya Yakobus saudara, bahwa neraka, Satan dalam hal ini ya, raja atau penghuni neraka yang musuh terkuat kita ya, itu menyerang kita lewat perkataan. Karena jelas banget kata Yohanes, maafkan saya, Yohanes mulu ya, kata Yakobus, lidah itu dinyalakan oleh api neraka karena lidah adalah api. Ya. Maksudnya kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah, lidah ini akan gampang dipakai oleh Satan. Ya. Alih-alih tangan, alih-alih kaki, ya. Lidah ini salah dikit saja, Satan bisa punya celah untuk memakainya sehingga menjadi alatnya neraka untuk menghanguskan kita dan juga menghanguskan orang-orang yang mendengarkan perkataan kita. Jadi malam hari ini ya Yakobus mengajarkan kita untuk coba introspeksi diri dan mulai mengendalikan perkataan. Hati-hati dengan perkataan ini saudara ya. Lanjut. Semua jenis binatang liar ayat 7 ya. Burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi, semua binatang yang aneh-aneh itu, yang buas itu, bisa dijinakkan oleh manusia. Manusia bisa punya kapasitas, kapabilitas, kemampuan untuk bisa menjinakkan binatang-binatang liar. Tapi kata Yakobus, ya, lidah ini nggak ada seorang pun yang bisa berkuasa. Berarti, ya, kalau kita pakai perspektif ini, untuk bisa menjinakkan lidah, untuk bisa mengawal lidah, untuk bisa menjaga agar lidah ini bisa terus senantiasa memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, yang positif, yang iman saja, itu susahnya setengah mampus. Ya, kalau saya pakai bahasa anak Jakarta, setengah mampus, setengah mati, saudara. Jadi ada perjuangan yang berat sekali. Jadi jangan anggap remeh ini. Saya pakai kalimat-kalimat atau kata-kata yang agak kasar gitu, supaya paling tidak saudara akhirnya mengerti. Saya nggak bisa pakai kata-kata yang bagus lagi, yang sopan lagi gitu. Ini benar-benar peringatan Yakobus yang luar biasa kepada banyak orang Israel di perantauan. Yang Bapak Ibu tahu dong, dalam sejarahnya orang Israel tuh gampang banget memperkatakan kata-kata pujian, nggak lama kata-kata makian. Benar nggak saudara? Di padang gurun itu kan mereka tidak selamat, mereka mati kan karena lidah mereka, karena perkataan mereka. Dan perkataan itu mengekspresikan seluruh tubuh kan. Ya, isi hati kan keluar dari perkataan. Siapa tahu isi hati orang, saudara?
Isi hati orang baru kita tahu kalau dia mengekspresikannya lewat kata-kata. Kalau saudara peka, saudara tahu isi hati orang dari kata-kata dia. Kita bisa menilai kata-kata ini bercabang apa tidak, kata-kata ini benar apa tidak. Tapi selama dia diam, ya susah saudara. Ya. Saya jujur aja, kan saya berkali-kali berkata, sudah di mimbar berkali-kali. Orang kalau udah ngobrol sama saya, ngomong aja sama saya tahu siapa dia. Tapi kalau orang itu hanya diam saja, nggak ngapa-ngapain, diam aja. Ya. Saya mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun nggak bisa tahu siapa dia. Kalau dia diam aja, tanpa mengekspresikan dengan kata-kata. Tapi kalau orang itu, orang baru saya kenal, ya, dia ngobrol sama saya. Ya, let's say 2-3 menit, 5 menit dia aktif ngobrol, ngomong gitu ya. Saya bisa tahu orang itu seperti apa. Dari perkataan. Ya. Tapi kalau orang itu, ya misalnya saudara teman saya, ya, terus saudara ngajak orang lain yang tidak saya kenal, dan selama kita perjalanan 3 bulan, 3 tahun mungkin bersama, teman saudara ini selalu ikut bersama-sama dengan kita, tapi dia selalu diam, saya tetap nggak akan bisa ngebaca dia gimana. Tapi kalau dia udah ngomong, ya saya langsung bisa dengan terang melihat siapa dia, mengetahui siapa dia. Ini yang dikatakan oleh Yakobus. Ya. Jadi susah. Ya, bukan berarti Alkitab katakan kita tidak bisa menjinakkan lidah kita. Oh, ini kan lidah kita bisa. Tapi maksudnya Yohanes dengan kalimat-kalimat yang keras ini, ya, kita harus benar-benar benar-benar mati-matian gitu, ya. Benar-benar usahanya keras yang minta ampun. Supaya perkataan kita ini benar-benar bisa kita kendalikan, bisa kita kuasai. Ayat 8. Ayat 9, ya. Ayat 8 ya. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas dan yang tak terkuasai dan yang penuh racun mematikan. Lidah itu racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Fakta. Di gereja haleluya, haleluya, haleluya. Di luar, wah, monyet itu orang. Anjing itu orang. Ya. Satu sisi di lidah yang sama kita memuji Tuhan, satu sisi di lidah yang sama kita mengutuki orang. Orang-orang dibilang anjing, kok orang dibilang babi, kok orang dibilang monyet. Kan gitu, saudara. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ini bahaya. Ya. Makanya saya selalu berkata, kenalilah orang, saudara. Saya selalu mengatakan, jangan mengagumi orang hanya dari tampilan satu video di YouTube. Saudara hari ini baru ketemu saya. Jangan langsung menilai saya dari satu video ini. Menilai positif atau negatif, saudara. Karena saudara baru lihat satu video doang. Ya. Mungkin kita tidak bisa, karena kesempatan nggak pernah bisa bertatap muka langsung, bertemu langsung. Tapi kalau saudara mau mengenal saya, mestinya saudara ikuti banyak video. Sehingga saudara bisa bernilai akhirnya, saya ini konsisten apa tidak. Ya. Apalagi kalau saudara kesempatan, misalnya bisa ketemu sama saya, itu lebih bagus. Supaya saudara bisa benar-benar tahu kehidupan saya seperti apa, gaya saya seperti apa, cerita saya dari orang-orang terdekat saya seperti apa. Ya. Karena di zaman teknologi ini, ya di frame itu, ya, kalau bahasa saya dulu, pendeta itu kalau di mimbar pasti berlaku seperti malaikat, berusaha berlaku seperti malaikat, senyum, ya, ya. Terus ngomongnya haleluya, yang dikatakan Alkitab. Tapi pendeta yang sama ketika dia turun dari mimbarnya Tuhan, ya jadi manusia biasa. Bagaimana dia di restoran ketika makanannya nggak datang-datang, ketika dia bayar parkir, ya. Ketika dia membayar parkir 4.000, ya, dia bayar 5.000, 1.000-nya itu tukang parkir nggak punya, ya. Dia tungguin, ya, sampai si tukang parkir ini hujan-hujanan lari ke sana sini cari kembalian 1.000 supaya saudara bisa terpuaskan. Dan saudara ketika dapat, gitu dong, masa bayar parkir nggak ada kembalian, padahal cuma 1.000. Ya, ini kan bisa kelihatan dalam keseharian, saudara. Ya, jadi maksud saya, kita harus belajar untuk menilai orang tuh ketika kita mengenal. Dari kata-kata itu nggak bisa, saudara. Dari kata-kata nggak bisa. Makanya saya juga sama kayak saudara. Saya kan banyak menonton juga, ya, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan lain, ya. Terutama hamba-hamba Tuhan yang misalnya saya tidak kenal gitu, ya. Kan saya, kok ini hamba Tuhan ini terkenal, ya.
banyak pengikutnya, ya saya kan pengen tahu ajarannya gimana. Saya dengar gitu. Meskipun saya diberkati lewat apa yang diajarkan, tapi ya saya tidak pernah menilai langsung dia dengan gimana gitu. Karena tadi, saudara, ya, karena perkataan itu ya kita nggak bisa menilai orang dari perkataan hanya dari apa namanya di mimbar gitu, ya. Jadi hati-hati dalam menilai orang. Dan dengan lidah kita bisa memuji, dengan lidah kita bisa mengeluarkan kata-kata sia-sia. Dengan lidah kita bisa mengucapin berkat, dengan lidah yang sama kita bisa mengucapkan kutuk. Dan untuk bisa tahu orang itu seperti itu apa tidak, kan orang itu harus kita ikuti 24 hour, mungkin lebih, saudara. Ya. Jadi sama-sama ya, saudara, kita belajar bertumbuh menjadi orang Kristen yang memahami hidup. Kuncinya selalu tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya. Ayat 10. Oke, 9, kita belum selesai kalimatnya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Itu loh. Dihubungkan dengan lidah tadi. Jadi kalau kita benar-benar perhatikan perkataan-perkataan orang, kita akan tahu siapa dianya. Karena nggak mungkin, kata Yakobus, ya, mata air asin mengeluarkan air tawar. Ya. Kalau hatinya itu pahit, nggak mungkin mengeluarkan yang manis. Mungkin 1 kali, 2 kali bisa, dia lagi pakai topeng. Tapi akan keluar juga yang pahitnya, saudara. Sebaliknya juga, ya, orang yang manis hatinya, ya, itu mungkin 1 kali, 2 kali bisa mengeluarkan sesuatu yang pahit dari kata-katanya. Tapi kita nggak boleh menghakimi, kita ikuti terus. Karena kalau hatinya baik, hatinya manis, dia pasti akan terus maksimal, ya. Dalam persentase mungkin 1% dia mengeluarkan yang pahit, karena mungkin sebagai manusia dia sedang lemah. Tapi 99,99% dia terus mengatakan hal-hal yang manis, karena itu pasti akan memancar dari perkataan isi hatinya. Benar nggak, saudara? Ya. Karena juga kata Yakobus, nggak mungkin, ya, sumber mata air yang sama mengeluarkan air tawar sekaligus air pahit. Nggak mungkin. Dalam arti nggak mungkin tuh nggak mungkin konsisten begitu, ya. Pasti akan kelihatan nantinya itu sumber airnya sumber air apa nih? Manis atau tawar atau pahit? Air tawar atau air belerang? Bakal ketahuan, saudara. Karena sumbernya itu nggak mungkin salah. Mungkin ketika sumber air itu mengeluarkan air yang agak tawar yang bisa diminum, itu mungkin ketika memancar pertama kali melewati batu-batu sehingga ada screening segala macam. Saya nggak tahu ya, ada biologis, ada kimia yang terjadi sehingga keluarnya air yang bisa kita minum. Tapi karena dia memang sumbernya air belerang, ya, lama-lama ya yang screening itu, yang batu-batu itu kan terkikis dan akhirnya keluar memancar air belerang juga, air panas juga. Air yang mematikan juga, ya kan? Jadi kelihatan. Ya. Perkataan itu bisa kita pegang dalam artian kalau kita melihat orang, kalau kita mengikuti orang agak continue gitu ya, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya, tapi terus continue, kita akan tahu siapa dia, karakternya seperti apa, kita akan tahu. Saya saja kan saya bilang tadi, orang kalau belum ketemu sama saya, belum pernah ketemu, dia ngobrol 5 menit, saya bisa nebak kok. Saya bisa tahu kok siapa dia. Dan biasanya tebakan saya nggak salah. Saya bisa langsung ngebaca. Meskipun tidak saya ekspresikan, saya tidak cerita ke orang-orang, karena ini hanya buat konsumsi saya. Jadi, paling nggak saya tahu lah, saya sudah dek gitu. Roh saya bilang, dek, orang ini begini, orang ini begini. Hanya buat saya. Saya nggak pernah ceritakan itu kepada orang-orang lain, ya. Baru ketika orang lain itu ada apa namanya, ada hubungan yang kurang dekat gitu ya, saya tahu ada hubungan dekat dengan orang ini yang saya anggap kurang baik, ya saya sebagai hamba Tuhan saya akan ngomong hati-hati, ya. Kalau mau bisnis dengan orang ini, kalau mau kerjasama dengan orang ini, kalau mau dekat dengan orang ini, ya coba pertimbangkan dulu. Tapi kalau orang itu ya apa namanya, biasa-biasa aja, nggak dekat, ya saya diam aja, saya hanya buat simpan buat diri saya sendiri aja. Apalagi kalau orang yang dekat dengan orang yang saya anggap
nggak benar ini ya nggak saya kenal, ya ngapain gitu saudara. Masa ada orang lain yang saya nggak kenal tiba-tiba saya ingat jangan deket sama dia ya. Ada juga saya dibilang nanti seperti orang yang aneh gitu, bukan urusan lu kok, ngapain lu ikut campur, kenal sama gue aja enggak gitu. Gue yang kenal dia gitu kan. Jadi juga harus bijaksana juga ya. Khotbah hari Minggu saya kemarin kan tepat belum tentu benar, benar belum tentu tepat gitu ya. Hati-hati ya. Lanjut ya, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada iri hati, ya, ada nafsu mementingkan diri sendiri, itu pasti akan ada kekacauan nantinya dan itu pasti munculkan segala macam perbuatan yang jahat. Iri hati ditekankan oleh Yakobus. Yakobus ini dalam, saudara ya, tajam lagi ya. Pertama dia ngomongin soal lidah, hati-hati dengan lidah. Yang kedua, hati-hati dengan simpan iri hati, akar pahit, ya. Dan juga nafsu pribadi, ya, kepentingan pribadi, hati-hati. Ya. Kalau itu yang kita hidupi, itu yang kita simpan, itu yang kita pelihara, itu yang kita nikmati, ya, itu pasti akan munculkan perbuatan-perbuatan jahat yang nggak kita pikirin, saudara. Orang kalau udah iri hati sama orang, tadinya cuma iri hati aja, sebel deh gue lihat dia kok bisa punya segala-galanya gitu. Tapi kalau iri hati itu disimpan, ya lama-lama kita bisa fitnah orang itu. Iyalah, dia seperti itu paling korupsi, udah fitnah. Ya, akhirnya bisa pikiran macam-macam, ya. Bisa akhirnya kita, waduh, lebih parah daripada sekedar hanya memfitnah secara lisan. Dimulai dari iri hati. Makanya jangan iri hati. Saya belajar untuk tidak iri hati. Itu yang saya bilang, saudara ya. Saya tidak iri hati dengan orang-orang lain, ya. Terutama kalau saya pelayan Tuhan, saya pendeta, saya tidak pernah iri dengan hamba Tuhan lain. Bahkan hamba Tuhan yang lebih maju dari saya pelayanannya, meskipun usianya sangat muda, ya. Saya respect aja, ya. Saya tidak pernah iri hati, ya bagiannya ada masing-masing gitu loh. Ya, saya sudah sampai level itu dalam artian ya kalau Tuhan nggak percayakan jemaat The Way bisa 100.000, ya faktanya hanya dengan jemaat The Way beberapa saja pelayanan kami dan hidup saya Tuhan pelihara kok. Kan begitu, ya. Surganya mereka belum tentu surga saya, surga di bumi loh, saudara ya. Berkat damai sejahteranya mereka belum tentu damai sejahtera saya di bumi loh ya, saudara ya. Jadi setiap manusia itu Tuhan tahu kapasitasnya masing-masing. Dan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita itu ya itu sama di mata Tuhan, meskipun efeknya di bumi beda. Tuhan memberkati orang, 2 orang. Ya, ini pandangan saya ya. 1 orang diberkati 100.000, 1 orang diberkati 10 juta. Kalau menurut kita kan ini kan jelas beda lah, ya, nggak fair lah gitu, saudara ya. Nggak adil lah Tuhan, masa berkati orang 100.000, masa ada 1 orang diberkati 10 juta gitu, nggak fair Tuhan ini. Tapi di mata Tuhan tuh sama. Kenapa? Karena orang yang diberkati 10 juta ini, itu kebiasaannya sehari-hari ya, misalnya menghabiskan hidupnya 50 juta. Kebiasaan dari kecil dia orang kaya ya, 50 juta sehari, sebulan gitu ya. Terus Tuhan berkati 10 juta, bukankah itu kecil di mata orang ini? 100.000 ini, ya orang yang dikasih Tuhan berkat 100.000 ini, ya mungkin sepanjang hidupnya cuma dapat 50.000, tiba-tiba dapat 100.000. Di mata dia udah luar biasa. Tadinya pulang nggak bawa apa-apa, tiba-tiba dengan berkat 100.000 lebih dari biasanya itu dia bisa pulang bawa nasi goreng, bawa pisang goreng, bisa beli teh botol buat anaknya, gitu kan ya. Bukankah bahagia keluarga ini? Jadi maksud saya, saudara, kita nggak usah iri dengan orang yang lebih kaya secara materi, orang yang lebih terpandang secara sosial, orang yang punya kedudukan pangkat lebih tinggi. Nggak perlu, saudara, nggak perlu. Setiap kita punya pergumulan masing-masing dan Tuhan tahu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Makan, minum, pakaimu pasti Tuhan pelihara. Kalau kita sudah hidup benar, Tuhan nggak mungkin biarkan kita sampai tergeletak, saudara.
Tuhan akan terus menjaga kita, memproteksi kita, memberkati kita. Percayalah sama saya. Saya sudah melewati fase-fase itu dalam hidup saya ini. Makanya saya nggak pernah iri. Ya, ya. Saya nggak pernah iri dengan misalnya kalau saya sebutkan aja Pastor Gilbert, Pastor Erastus, Pastor Philip Montova. Ngapain saya iri? Ya mereka diberkati, gerejanya besar ya karena memang Tuhan tahu kapasitas mereka. Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Dan sekarang ini saya dengan The Way seperti ini karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya seperti ini. Apakah Tuhan nggak adil? Oh Tuhan adil, orang Tuhan tahu kok. Apakah saya tidak bisa sama memuliakan Tuhan seperti hamba-hamba Tuhan yang besar itu? Oh saya tahu kok. Tuhan pasti akan adil, ya. Jadi ayo sama-sama kita mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Belajar kita menghidupi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh, saudara. Ya, jadi ngapain ngiri gitu, ya? Ya udahlah, ya. Santai aja, ya. Jadi menikmati yang Tuhan masih percayakan kepada kita itu dengan ucapan syukur, ya. Lanjut ya. Ayat 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik, ya. Hikmat yang dari Tuhan tuh begitu. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai, ya. Oh, cuma sampai ayat 18. Coba saya cek dulu, saudara, ya. Karena saya iya, cuma sampai ayat 18 ya. Berarti sudah selesai, saudara. Jadi yang dimaksudkan Yakobus pasal 3 tadi, hikmat dari atas itu yang tadi ya, murni pokoknya lah. Nggak mau ribut, pendamai, ramah. Ya, bukan rajin menjamah ya, ramah gitu ya, sama siapa saja. Nggak memandang muka seperti perikop di pasal-pasal sebelumnya. Nurut ya. Ya. Ada belas kasihan. Pokok buah-buah yang baik lah, yang tidak memihak ya. Nggak munafik, ngomong ya di atas ya, tidak di atas tidak, ya. Nggak perlu terlalu marketingin dirinya dengan luar biasa. Saya jujur aja hari ini muak dengan orang-orang yang ngaku pelayan Tuhan, pendeta. Ya tadi, tapi kata-katanya tuh terlalu marketing dirinya. Wah, gue udah melayani ke sini. Tapi, know lah, saya tahu lah, ngapain lo di sana gitu. Ya. Jadi terlalu gimana, terlalu lebay gitu, saudara, terlalu jual dirinya gimana gitu. Ya, kalau saya mah orangnya cool aja gitu. Ya. Jadi nggak tahu ya, saudara. Ya. Satu sisi saya merasa saya sudah dewasa, tapi satu sisi saya semakin hari semakin muak dengan kemunafikan gitu. Satu sisi saya bisa menerima perbedaan. Ya. Contohnya sudah saya bilang, saya dengan orang yang beragama lain itu sekarang saya ini bisa memahami lah mereka. Meskipun tidak bisa mempercayai iman mereka, tapi saya bisa menghargai mereka. Level toleransi, level menghargai saya tuh dibanding tahun-tahun yang lalu tuh lebih gimana gitu. Ya sudah, itu pilihan mereka. Tapi jujur terhadap saudara-saudara seiman yang berperilaku munafik, mulutnya dan tindakannya tidak selaras, itu saya semakin hari semakin muak gitu, ya. Semakin marah gitu, ya. Ya. Kok bisa gitu, ya. Ngakunya sudah pelayan Tuhan, apalagi hidupnya masih begini, sudah level guru gitu, ya. Tapi kelakuannya masih begitu, ya. Untungnya saya masih bisa mengendalikan diri, dalam artian itu saya jadikan cerminan buat saya. Gue nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi kalau saya udah muak itu, saudara ya, saya nafas gitu ya. Saya mundur dulu gitu ya. Kalau saya muak berarti kan sama orang, berarti kan orang itu saya kenal gitu ya. Entah kenal dekat, entah kenal, pokoknya kenal lah. Nggak mungkin saya muak sama orang yang tidak saya kenal kan. Saya tahu lah ya. Tahu dari medsos lah, tahu dari pernah bertemu sebelumnya, tahu dari cerita teman-teman yang kenal dengan dia, tahu langsung, itu kan banyak aspek. Kalau udah begitu saya tarik diri, saya nafas, terus kalau udah agak tenang gitu ya, saya bilang, Tuhan, gue nggak boleh kayak gini, gue nggak boleh kayak dia, gue nggak boleh ngelakuin hal yang sama
gue benci kelakuan seperti itu, maka gue nggak mau dibenci orang, apalagi dibenci Tuhan gara-gara kelakuan yang kayak gitu juga. Dan ya tadi ya, itu yang akhirnya membuat saya ada banyak. Jadi saya tuh sebenarnya kalau mau jujur saudara ya, sepanjang hidup ini sekarang ini, saya pasang ranjau untuk diri saya sendiri. Nangkap maksud saya? Sebab untuk kayak saya gini, bahkan orang-orang terdekat saya tuh mungkin nggak berani untuk negur saya. Karena mungkin status saya sebagai pendeta mereka, status saya sebagai gembala jemaat, status saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, ya. Sehingga mungkin saya tidak akan berani ada yang menegur orang-orang terdekat saya. Karena status tadi, ya. Makanya saya yang harus menaruh ranjau di kiri kanan saya sendiri supaya saya terus jalannya on the track gitu. Nah, caranya gimana naruh ranjau itu? Ranjaunya ranjau apa tadi? Ya tadi ya. Setiap saya melihat ada sesuatu yang saya nggak suka gitu ya, dan saya terus gumuli dan saya taruh itu di kiri kanan saya. Gue nggak boleh nginjek ini. Gue nggak boleh seperti ini. Ya, itu menjadi patokan saya. Gue nggak boleh melewati batas ini. Itu yang saya bilang, makanya setiap orang tuh bertanggung jawab atas dirinya sendiri seperti itu, saudara. Khotbah saya hari Minggu kemarin itu. Ya. Jadi kita nggak bisa puas dengan, oh ya saya terima kasih karunia, saya terima anugerah, Tuhan pasti jaga saya. Nggak cukup begitu, harus kita sendiri yang benar-benar harus tadi ya. Karena hidup kita ini selamat apa tidak tergantung kita, bukan tergantung gerejamu, pendetamu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anakmu, orang terdekatmu, sahabatmu, bukan. Diri kita sendiri. Ya. Dan saya nggak mau nanti orang-orang terdekat saya ada di surga, sedangkan saya di neraka. Karena saya tadi tidak bisa menjaga diri saya sendiri. Gitu ya saudara ya. Dan semoga apa yang saya bagikan di Yakobus pasal 3 ini memberkati semua yang mengikuti pada malam hari ini. Banggaku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita sudah selesai di penghujung. Dan di Kamis malam ini kita sudah selesaikan Yakobus pasal 3. Kita lanjut Jumat besok saudara ya. Berarti Yakobus pasal 4. Dan terima kasih buat nemeninnya ya, dan juga buat mendengarkannya, menontonnya. Dan udah lama saya ngomong ini, kalau sudah diberkati, di-sharingkan program ini kepada yang lainnya ya. Supaya yang lainnya juga bisa dapat program ini dan juga bisa belajar bersama dengan kita. Ya, siapa tahu mereka cocok juga seperti saudara cocok, dan akhirnya sama-sama kita saling mengasah diri ya, saling mengingatkan, saling mendoakan, dan saling bertumbuh dalam Tuhan. Berharap sungguh lewat ini saudara juga jadi berkat buat orang terdekatmu, buat gerejamu ya, buat orang-orang yang ada di sekitarmu dan kau temui gitu ya. Kita masing-masing harus berkomitmen menjadi pribadi yang jauh lebih baik ke depannya dibandingkan hari ini. Oke saudara ya, berjuang seperti Paulus. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Ya, saya berharap sungguh loh ya, saya kerjakan, saudara kerjakan, dan nanti upahnya kita selama-lamanya dari surga. Bukan sama-samanya kita doang, tapi ada Tuhan di situ yang kita bisa jumpai muka demi muka. Oke ya, tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, kami diberkati oleh Yakobus 3 yang menekankan pentingnya kami untuk menjaga lidah perkataan dan juga benar-benar meminta hikmat yang dari atas. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kalau kami pernah buat salah sengaja tidak sengaja dan melukai hati Tuhan. Malam hari ini kami percaya dosa kami diampuni. Yesus Kristus adalah Tuhan juru selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat istirahat, dan doa saya mimpi indah semuanya, dan juga besok pagi bangun dengan bugar. Besok masih hari Jumat, masih kerja, dan Jumat besok semua tugas tanggung jawabmu nggak ada yang terhutang, sehingga kalau Sabtu liburnya bisa enak, bisa santai gitu ya, dengan orang-orang yang kau cintai tentunya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.
Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.